Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya satu malaikat maut, Azrael, bisa ada di jutaan tempat dalam waktu yang sama persis buat mencabut nyawa? Kalau dipikir-pikir pakai logika kita, ini mustahil banget. Tapi hari ini, kita bakal coba bongkar, jangan-jangan logika kita yang salah kaprah buat pertanyaan ini. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya kedengeran masuk akal kan? Ya iyalah, buat kita manusia ini tuh mustahil banget. Satu badan, ya satu tempat, satu waktu. Tapi gimana kalau ternyata yang salah itu bukan jawabannya, tapi justru pertanyaannya itu sendiri? Nah, menurut sumber yang kita dalami kali ini, akar masalahnya itu bukan di kemampuan malaikatnya, tapi di kesalahan mendasar cara kita bertanya. Kita tuh tanpa sadar memproyeksikan batasan-batasan fisik kita, badan, ruang, dan waktu, ke sesuatu yang sama sekali nggak terikat sama semua itu. Sumber kita bahkan punya istilah khusus buat kesalahan ini. Düşünce inhirafu dari bahasa Turki yang artinya kira-kira penyimpangan pikiran. Ini tuh simpelnya kesalahan logika pas kita nyoba menilai makhluk non-fisik kayak malaikat pakai standar fisik manusia. Intinya, kita lagi nyoba ngukur roh pakai penggaris, yang nggak bakal bisa. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi ada kita, manusia, punya jasad fisik kejebak sama ruang dan waktu. Di sisi lain ada malaikat, yang digambarkan sebagai esensi dari cahaya, yang sifatnya jauh melampaui semua batasan itu. Jadi, ngebandingin keduanya secara langsung itu ya sama aja kayak nyoba ngukur air pakai penggaris. Gak nyambung kan? Oke, jadi buat ngejawab pertanyaan di awal tadi, kita harus paham dulu sebenarnya malaikat itu apa sih? Kita harus singkirin dulu bayangan malaikat itu kayak manusia pakai sayap dan coba lihat esensi dasarnya. Kalau kita lihat dari asal katanya aja, kita langsung dapat dua konsep inti, kekuatan dan fungsi. Jadi mereka tuh bukan cuma ada, tapi mereka adalah perwujudan kekuatan ilahi, sekaligus berfungsi sebagai utusan atau pelaksana perintah. Dan ini dia kuncinya. Sumber kita ini menekankan banget kalau malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya murni. Dan ini bukan cuma kiasan loh ya. Ini adalah dasar dari semua kemampuan mereka. Sifat cahaya inilah yang secara fundamental ngebebasin mereka dari aturan-aturan fisika yang ngikat kita. Dan bikin hal-hal yang kita anggap mustahil jadi mungkin buat mereka. Oke, biar gampang, coba kita pakai analogi keren dari sumber kita ini. Bayangin deh, ada satu matahari di langit. Mataharinya kan cuma satu, tapi cahayanya, kehadirannya, panasnya, itu bisa dirasain di jutaan tempat di waktu yang sama, tanpa matahari itu harus ngebelah diri. Nah, sama kayak gitu, malaikat yang dari cahaya, esensinya yang satu, itu bisa hadir dan berinteraksi di banyak banget tempat sekaligus. Nah, dalam teologi Islam, kemampuan keren ini ada namanya tamasul. Ini bukan soal membelah diri jadi banyak, tapi soal kemampuan satu esensi untuk muncul dalam banyak wujud di banyak tempat. Persis kayak cahaya matahari tadi, bisa jadi pantulan di air, kilau di cermin, atau warna-warni pelangi. Satu sumber banyak banget manifestasi. Dan tamassul ini bukan teori doang loh. Sumber-sumber Islam klasik itu nyatet banyak banget contohnya. Misalnya pas malaikat Jibril muncul dalam wujud sahabat Nabi, atau saat malaikat-malaikat hadir dalam wujud para pejuang di medan perang. Ini nunjukin kalau ide satu entitas bisa muncul di berbagai tempat dan bentuk. Itu udah jadi konsep yang mapan. Oke, dengan cara pandang yang baru ini, yaitu malaikat sebagai makhluk cahaya yang punya kemampuan temasul, sekarang yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita dan lihat 3 kemungkinan jawaban yang ditawarkan. Nah sekarang, hal-hal yang tadinya kelihatan mustahil jadi masuk akal. Yang tadinya kayak paradoks, sekarang cuma jadi pertanyaan, gimana caranya? Bukan mungkin nggak lagi. Jadi setidaknya ada 3 penafsiran teologis utama. Yang pertama, Tuhan sendirilah pelaku utamanya, dan Azrael itu ibaratnya supervisor, pengawas di lapangan. Kedua, sifat cahaya Azrael itulah yang memungkinkan dia untuk bekerja di mana-mana sekaligus, kayak matahari tadi. Dan yang ketiga, ini nih yang menarik banget. Azrael itu bertindak sebagai komandan yang memimpin pasukan malaikat pencabut nyawa lainnya. Analogi ini pas banget buat ngegambarin kemungkinan yang ketiga tadi. Bayangin Azrael itu kayak menara pemancar. Dia ngasih satu perintah, dan perintah itu diterima dan dieksekusi serentak sama pasukannya di seluruh dunia. Satu sumber, jutaan tindakan. Jadi pada akhirnya, semua penjelasan ini ngebawa kita ke satu kesimpulan penting tentang cara kita melihat hal-hal yang di luar jangkauan kita. Intinya begini, kita nggak bisa ngukur cinta pakai meteran atau nimbang ide pakai timbangan. Sama aja, kita nggak bisa pakai logika fisika kita buat ngebatasin kemampuan makhluk yang keberadaannya aja udah di luar hukum fisika itu sendiri.
Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Masalahnya itu bukan di fenomenanya, tapi di kacamata yang kita pakai buat ngelihatnya. Saat kita ganti kacamata, saat itulah pintu pemahaman mulai terbuka. Dan ini, pada akhirnya, ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lebih gede lagi. Kalau soal ini aja, kacamata manusia kita bisa keliru, coba bayangin, hal-hal luar biasa apalagi di alam semesta ini yang kita lewatkan cuma gara-gara kita kekeh pakai penggaris manusia kita. Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.